Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Elok Nuria Sofa Elina, Maya Sari Widyaningsih, Yusrul Hana, dan saya sendiri Mailanis Kartanjung. Di sini kami akan mempresentasikan tentang benda angkasa luar dan rahasianya. Apa saja sih benda-benda di luar angkasa? Yaitu ada planet, satelit alami, bintang, nebula, galaksi, asteroid, meteoroid, komet, kluster, debu angkasa, lubang hitam, dan supernova. Langsung saja, yang pertama yaitu planet. Planet adalah benda luar angkasa yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengorbit mengelilingi bintang atau sisa-sisa bintang. Yang kedua, mempunyai massa yang cukup untuk memiliki gravitasi tersendiri. Yang ketiga yaitu tidak terlalu besar hingga dapat menyebabkan fusi termonuklir. Yang keempat yaitu telah membersihkan lingkungan. Yang kelima, berdiameter lebih dari 800 km. Apakah kalian tahu bahwa ada 8 planet di sistem tata surya kita? Yaitu yang pertama ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini adalah sistem tata surya kita, yaitu galaksi Bima Sakti. Yang kedua yaitu satelit alami. Satelit alami adalah benda-benda luar angkasa bukan buatan manusia yang mengorbit ke sebuah planet atau benda lain yang berukuran lebih besar daripada dirinya. Seperti misalnya bulan adalah satelit alami bumi. Di sisi lain, satelit buatan adalah benda buatan manusia yang beredar mengelilingi benda lain, misalnya satelit Palapa yang mengelilingi bumi. Nah, ini adalah macamnya, yaitu ada Ganymede, Titan, Merkuri, Io, Moon, Europa, Triton, Pluto, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya. Bintang terdekat dengan bumi adalah matahari dengan jarak 149.680.000 km yang memberi kita kehidupan dan dengan energi yang dipancarkan. Nah, seperti ini ya bentuk bintang. Yang keempat ada nebula. Nebula adalah awan antar bintang yang terdiri dari debu, gas, dan plasma. Bisa juga disebut tempat kelahiran bintang-bintang. Mereka berbentuk ketika awan molekul yang sangat luas runtuh di bawah gaya gravitasinya sendiri. Seringkali disebabkan oleh pengaruh ledakan supernova yang ada di dekatnya. Bintang yang baru saja terbentuk mengonisasi gas yang ada di sekitarnya menciptakan nebula emisi. Dan selanjutnya, nebula yang lain terbentuk oleh kematian bintang. Sebuah bintang yang sedang mengalami transisi ke tahap katai putih menghembuskan bagian terluarnya untuk membentuk planetary nebula. Nova dan supernova dapat juga menciptakan nebula yang dikenal sebagai nova Riemann dan supernova Riemann. Oke teman-teman, yang nomor 5 adalah galaksi. Galaksi adalah sebuah sistem masif yang terikat gaya gravitasi yang terdiri atas bintang, gas dan debu medium antar bintang dan materi gelap. Secara historis, galaksi dikelompokkan berdasarkan bentuk terlihatnya atau biasa disebut morfologi visualnya. Bentuk yang umum adalah galaksi eliptis yang memiliki profil cahaya berbentuk elip. Galaksi spiral adalah galaksi berbentuk cakram dengan lengan galaksi yang melengkung dan berisi debu. Sebagai contoh galaksi Bima Sakti adalah galaksi spiral. Galaksi Bima Sakti atau Milky Way atau Via Laktea atau Galaxias adalah galaksi spiral yang termasuk dalam tipe Hubble SBBC dengan total massa sekitar 10⁻² massa matahari yang memiliki 200-400 miliar bintang dengan diameter 100.000 tahun cahaya dan ketebalan 1.000 tahun cahaya. Jarak antara matahari dan pusat galaksi diperkirakan 27.700 tahun cahaya. Berikut adalah gambar galaksi Bima Sakti ya, Milky Way. Bisa dilihat. Selanjutnya, galaksi Andromeda. Yang keenam, yaitu asteroid. Asteroid disebut juga planet minor atau planet adalah benda berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteoroid.
umumnya terdapat di bagian dalam tata surya atau orbit planet Neptunus. Sebuah banyak ratusan ribu asteroid di dalam tata surya kita diketemukan, dan penemuan baru ini rata-rata sebanyak 5.000 buah per bulannya. Kini diperkirakan bahwa asteroid yang berdiameter lebih dari 1 km dalam sistem tata surya berjumlah 1:1 hingga 1:9 juta. Asteroid terluas yaitu Ceres berdiameter 900 sampai 1000 km. Yang kedua, Pallas berdiameter 500 km. Yang ketujuh yaitu meteoroid. Meteoroid adalah benda-benda kecil di tata surya yang ukurannya lebih kecil daripada asteroid, tetapi lebih besar daripada sebuah molekul. Persatuan Astronomi Internasional pada Sidang Umum 9 pada tahun 1961 mendefinisikan meteorit sebagai berikut. Sebuah benda padat yang berada atau bergerak dalam ruang antar planet dengan ukuran lebih kecil daripada asteroid dan lebih besar daripada sebuah atom atau molekul. Meteorit yang masuk ke atmosfer bumi disebut meteor, sedangkan yang sudah mencapai permukaan bumi disebut meteorit. Yang kedelapan yaitu komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar berbentuk lonjong atau parabolis atau hiperbolis. Kata komet berasal dari bahasa Yunani yang berarti rambut panjang. Istilah lainnya adalah bintang berekor. Itu adalah istilah yang salah karena komet bukanlah bintang, dan orang Jawa menyebutnya sebagai lintang kemukus karena memiliki ekor seperti buah kemukus yang telah dikeringkan. Komet berbentuk dari es dan debu. Komet terdiri dari kumpulan debu dan gas yang membeku pada saat berada jauh dari matahari. Ketika mendekati matahari, sebagian bahan penyusun komet menguap membentuk kepala gas dan ekor. Komet juga mengelilingi matahari sehingga termasuk dalam sistem tata surya. Salah satu contoh komet adalah komet Halley. Komet Halley muncul di bumi setiap 76 tahun sekali. Yang kesembilan yaitu klaster. Klaster adalah gabungan-gabungan dari galaksi yang membentuk suatu sistem tersendiri dalam sebuah klaster. Biasanya terdapat 10-15 galaksi. Gravitasi di klaster berasal dari gaya gravitasi bersama galaksi-galaksi. Klaster membentuk gugusan-gugusan yang lebih besar bernama superklaster. Yang ke-10 yaitu debu antariksa. Debu antariksa atau debu kosmik adalah debu-debu ataupun pasir yang ada di antariksa. Lebih tepatnya luar angkasa yang terbentuk dari sampah-sampah antariksa, seperti satelit-satelit dan benda-benda angkasa lainnya yang hancur. Selanjutnya ada lubang hitam. Lubang hitam atau black hole adalah lubang yang berada di luar angkasa yang menghisap benda-benda langit di sekitarnya atau lubang yang berbentuk 3 dimensi. Lubang hitam terjadi karena adanya bintang besar yang mati atau kehabisan bahan bakar. Karena itu, lubang hitam sering juga disebut kuburan angkasa. Sebelum lubang hitam terbentuk, terjadi ledakan supernova oleh bintang besar. Karena gravitasi lubang hitam sangatlah kuat, sehingga benda-benda langit di sekitar lubang hitam pasti akan terhisap ke dalam lubang hitam atau black hole. Selanjutnya ada supernova. Supernova adalah ledakan dari suatu bintang di galaksi yang memancarkan energi lebih banyak dari nova. Pengertian umum supernova adalah berakhirnya riwayat suatu bintang. Pada bintang yang sangat besar ditandai dengan ledakan karena intinya akan runtuh dan akan melepaskan sejumlah besar energi. Supernova inilah yang menyebabkan adanya lubang hitam atau black hole.